Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi alladziina tabauhu wa ittadau bihi qawlan wa fi'lan wa adlan wa ihsanan. Wa ba'du. Mari kita ngaji atau belajar mempelajari tentang kisah-kisah para sahabat Nabi atau sirah para sahabat Nabi yang ada yang disebutkan di dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahabat karya Dr. Abdurrahman Ahmad Al-Dasyah. Kita telah sampai pada pembahasan pada perjalanan hidup dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi adalah sahabat Rasulullah yang terukir dalam sejarah karena beliau, selain beliau itu sahabat Rasulullah, beliau juga salah satu sahabat yang dipilih oleh Rasulullah untuk menemui Raja Kisra yang menjadi pemimpin di Persia. Dan juga beliau pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, beliau diperintah untuk atau diutus untuk menuju Kaisara atau kerajaan Romawi di Roma, Italia. Baik, kita telah sampai pada pembahasan di mana sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, beliau diutus oleh Rasulullah membawa sebuah surat yang ditujukan kepada Raja Persia yang bernama Kisra. Akan tetapi ketika Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi sampai kepada Raja Kisra di Persia, surat yang dibawa, yang diamanatkan oleh Rasulullah disampaikan kepada Raja Kisra, kemudian oleh Raja Kisra dirobek tanpa melihat isi daripada surat tersebut, karena di awal daripada surat tersebut nama Nabi Muhammad ditulis lebih dahulu daripada nama Raja Kisra, dan Raja Kisra merasa tersinggung lalu langsung dirobek-robek. Dan kemudian Abdullah bin Hudzafah diusir dari kerajaan Persia, pulang ke Madinah bertemu Rasulullah dan mengabari kejadian yang terjadi kepada Abdullah bin Hudzafah di Persia ketika bertemu dengan Raja Kisra. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Raja Kisra atau kerajaan Kisra agar dirobek-robek seperti Raja Kisra merobek surat yang telah disampaikan oleh Abdullah bin Hudzafah. Amma Kisra faqad kataba ila badana naibihi 'ala al-Yaman adib'at ila hadha ar-rajul alladhi dhahara bil Hijaz rajulaini jaldaini min Hindika wa murhuma ay ya'tiyani bihi fa ba'atha badan rajulaini min khirati rijalihi ila Rasulillah wa hammalahuma risalatan lahu ya'muruhu biha bi ayyan sayra ma'ahuma ila liqa'i Kisra duna ittaqin. Kemudian Raja Kisra menulis surat untuk Badan. Badan ini adalah wakil daripada Raja Kisra yang ada di Yaman, menjadi gubernur di Yaman. Orang Persia menjadi gubernur di Yaman. Kenapa? Karena Persia pada saat itu menguasai bumi. Nah, orang Arab tunduk di bawah kekuasaan Persia dan Romawi. Apa perintah daripada Raja Kisra kepada
bawahannya yang menjadi gubernur di Yaman yang bernama Badan, Anib as-ilaha ar-rajuli lam yudhara bil hijaz, utuslah orang Yaman atau rakyatmu yang di Yaman, utus 2 orang lelaki yang kuat yang ada di bawah kekuasaanmu untuk pergi ke Hijaz. Pergi ke Hijaz tujuannya untuk meneliti atau memperhatikan keseharian Rasulullah, dan juga selain diperhatikan, Rasulullah juga diperintah untuk dibawa ke Persia oleh Raja Kisra, dibawa oleh 2 orang laki-laki. Wa talaba ila rajulaini ayyakifa ala qabri Nabi alaihi wasallam wa ayastaksiya amruhu wa ayyatiyahu bima yakifani alaihi min ma'lumatin. Kemudian setelah surat tersebut sampai kepada gubernur Yaman yang bernama Badan, gubernur tersebut menyuruh 2 orang lelaki yang kuat untuk pergi ke Hijaz atau Arab untuk mencari keberadaan Rasulullah SAW. Kharaja rajulani yuridani sayra hatta balagha Taifah fa wajada rijalan tujaran min Quraisy. Kemudian 2 orang lelaki tersebut berangkat ke negara Arab dan sampai kepada daerah yang bernama Taif. Kemudian mereka berdua bertemu para pedagang dari kafir Quraisy. Kemudian fasa'alahu an Muhammadin alaihi wasallam wa qalu huwa fi Yathrib thumma madat tujaru ila Makkah farihina mustabsyirina wa ja'alu yuhanni'una Quraisyan. Kemudian mereka berdua, utusan daripada gubernur Yaman, tanya tentang keberadaan Muhammad SAW. Kemudian para pedagang kafir Quraisy tersebut yang ada di Taif memberitahu keberadaan Nabi Muhammad bahwa beliau ada di Madinah, Yathrib. Kemudian berangkatlah kedua orang tadi, suruhan daripada gubernur Yaman, menuju Madinah, dan pedagang kafir Quraisy kembali ke Mekah dengan perasaan gembira sambil mengucapkan selamat kepada orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka menganggap 2 orang Yaman tadi, utusan daripada gubernur Yaman yang diutus oleh Raja Kisra atau Raja Persia, mereka menganggap bahwa mereka berdua itu akan mencelakakan Nabi Muhammad. Nah, itu yang diinginkan oleh orang kafir Quraisy. Apa perkataan para pedagang tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy? Qurru ainan fa inna Kisra tasadda li Muhammadin wa kafakum syarrahu. Berbahagialah kalian wahai orang kafir Quraisy, sesungguhnya Raja Kisra telah mengamankan kalian dari keburukan yang dilakukan oleh Muhammad. Artinya ini kabar gembira untuk kafir Quraisy. Kafir Quraisy tidak perlu repot-repot untuk membunuh Rasulullah karena Raja Kisra yang terkenal dengan kekejamannya telah mengincar Nabi Muhammad. Amar rajulani fayammama wajhihima syatral madinati hatta idza balaghahuma laqiyan Nabi alaihi salatu wassalam wa dafa'a ilaihi risalata Badan. Kemudian kedua orang suruhan daripada Raja Kisra atau gubernur Yaman, mereka menuju Madinah hingga sampai kepada kediaman Rasulullah SAW. Kemudian mereka berdua memberikan surat dari gubernur Yaman yang bernama Badan. Kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad, Inna malikal muluki Kisra kataba ila malikina Badan ayyab'atha ilaika mayyatihi bika.
Waqad atainaka litantaliqa ma'ana ilaihi fa in ajabtana kallamna Kisra bima yanfa'uka wa yakufu adahu anka. Wa in abaita fa huwa man qad alimta satwatahu wa batsyahu wa qudratahu ala ihdakika wa ihlaki qaumika. Kemudian dua orang tadi berkata kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya raja daripada semua raja yang bernama Kisra mengirim satu surat kepada raja kami yang bernama Badan agar raja kami mengirim seseorang yang bisa membawa Anda untuk dibawa ke Persia, dan kami telah datang kepadamu, maka marilah ikut bersama kami. Jika engkau mau, maka kami akan memberitahukan kepada Raja Kisra, dan Raja Kisra akan memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagimu, dan beliau, Raja Kisra, tidak akan mencelakakanmu. Kalau engkau mengabaikan ajakan kami, maka seperti yang engkau tahu, dia Raja Kisra sangat kejam dan berkuasa, sangat bisa untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu, wahai Muhammad. Apa tanggapan Rasulullah mendengar dua utusan dari Yaman tadi? Fatabassama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata kepada dua orang lelaki tadi, irji'a ila rihalikuma al-yawma wa dia wadan. Kembalilah kalian ke tempat istirahat kalian hari ini. Kemudian besok pagi kalian berdua datang kepadaku, kembali lagi kepadaku. Falamma ghadawa 'ala Nabi sallallahu alaihi fil yawm tali qala lahu hal a'datta nafsaka lil mudhi ma'ana ila liqa'i Kisra. Kemudian keesokan harinya dua orang tadi kembali lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi Muhammad, apakah engkau sudah bersiap-siap menyiapkan dirimu untuk berangkat bersama kami menemui Raja Kisra, wahai Muhammad? Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan talqiya Kisra ba'da al-yawmi falaqad qatalahu Allahu haitsu sallatu alaihi binahu shirawaihi fi lailati kada min syahri kada. Kemudian tanggapan Nabi terhadap ajakan dua orang tadi, utusan daripada Yaman. Nabi Muhammad berkata kepada mereka berdua, kalian berdua tidak akan pernah bertemu Raja Kisra lagi setelah ini. Falaqad qatalahu Allah, karena sungguh Allah telah mematikan Raja Kisra. Raja Kisra sudah meninggal. Haitsu sallatu alaihi binahu shirawaihi. Ketika putranya yang bernama Shirawai itu merebut kekuasaannya pada malam ini dan di bulan ini. Ini kasyaf atau mukasyafah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Kisra dan tidak tahu anaknya namanya Shirawai, tidak tahu karena tidak pernah berjumpa sebelumnya. Tapi Rasulullah tahu bahwa setelah ini Kisra, raja yang bernama Kisra itu meninggal karena dibunuh oleh putranya yang merebut kekuasaannya pada malam ini dan pada bulan ini. Rasulullah tahu tepat dengan waktunya. Ini mukjizat Rasulullah. Fahaddaqa fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa badat dahsyatu ala wajhihi. Kemudian dua orang tadi, suruhan tadi, melihat Rasulullah dengan takjub dan juga kaget. Karena apa? Karena mereka berdua baru bertemu Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah bertemu mereka, apalagi bertemu dengan Kisra, dan tidak mengetahui putranya itu siapa. Akan tetapi Rasulullah tahu bahwa Shirawai akan merebut
kekuasaan ayahnya yang bernama Kisra dan akan meninggal pada malam ini, pada bulan ini. Nah, kemudian wajah dari dua orang tadi menjadi kaget, tertegun. Wa qala atadri ma taqulu? Kemudian mereka berdua berkata, apakah engkau mengerti apa yang engkau katakan wahai Muhammad? Anak tu berbeda di badan. Apakah engkau serius dengan perkataannya? Kalau engkau serius, kami akan mengirim surat kepada raja kami yang bernama Badan. Qala na'am wa qula lahu inna dini sayablugu ma wasala ilaika mulku Kisra wa innaka in aslamta a'taituka ma tahta yadayka wa mallaktuka ala qaumika. Apa jawab Rasulullah? Na'am, ya. Dan katakanlah kepada Badan, raja kalian, sesungguhnya agamaku akan mencapai apa yang dicapai dari kekuasaan Kisra. Artinya Islam akan menyebar lebih daripada kekuasaan Kisra. Wa innaka in aslamta a'taituka ma tahta yadayka. Dan jika engkau Raja Badan, jika engkau itu memeluk agama Islam, masuk agama Islam, aku akan memberikan apa yang ada di kekuasaanmu. Artinya Badan atau gubernur Yaman akan dijadikan gubernur di Yaman, tetap kerajaannya. Wa mallaktuka ala qaumika, dan aku akan menjadikan engkau raja atas kaummu seperti sebelumnya. Ini tawaran daripada Rasulullah. Kalau rajulani min indir Rasul sallallahu alaihi wa qadima ala Badana wa akhbarahu al-khabar. Kemudian dua orang utusan tadi pulang atau pergi ke Yaman untuk bertemu Badan, gubernurnya, dan mengabarkan peristiwa yang terjadi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Faqala la ikana ma qalahu Muhammadun haqqan fa huwa nabiyyun. Kemudian ketika raja mereka yang bernama Badan itu mendengar cerita daripada dua utusannya, beliau berkata, kalau andai saja apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka benar dia itu seorang nabi. Wa in lam yakun kadzalika fasanara fihi ra'yan. Kalau yang dikatakan itu tidak benar, maka kami akan berpikir ulang untuk memeluk agama Islam. Falam yarbat an qadima ala Badana kitabu syirawihi wa fihi yaqulu. Kemudian tidak beberapa lama ada surat dari Syirawi, anak daripada Raja Kisra, yang ditujukan kepada Badan. Ada surat dari Syirawi kepada Badan. Wa fihi yaqulu. Kemudian dalam suratnya dia menulis, amma ba'du faqad qataltu Kisra. Amma ba'du, saya sungguh telah membunuh Kisra, kata putranya Syirawi. Wala aqtulhu illa intiqaman liqaumina. Dan aku tidak membunuh Kisra kecuali untuk menyelamatkan kaum-kaum kami. Faqadis tahalla qatla ashrafihim, karena Kisra telah menghalalkan untuk membunuh orang-orang terkemuka di kaum kami, wasabya nisaihim, dan mencaci maki perempuan-perempuan kami, kaum kami, wa intihaba amwalihim, dan merebut harta-harta kaum kami. Fa idza ja'aka kitabi hada fakhudli at-ta'ata mimman iddaka. Kalau suratku ini datang kepadamu wahai Badan, maka taatlah kepadaku dan baiatlah aku. Artinya ikutilah kekuasaanku, jadikanlah aku raja, kata anak daripada Kisra. Karena Kisra sudah dibunuh oleh putranya sendiri. Nah, maka kama ikra Badan kitab Syirawihi hatta tarahu janiban wa a'lana duhulahu fil islami wa aslama man kana ma'hu minal kursi fi biladil Yaman. Kemudian ketika selesai membaca
surat daripada Syirahweh, anak daripada Kisra. Badan gubernur yang tadi menyuruh dua orang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad langsung memaklumatkan atau mengumumkan bahwa dia, gubernur Yaman itu, Badan itu memeluk agama Islam. Wa aslama man kana ma'ahu minal fursi fi biladil Yaman, dan semua rakyatnya yang ada di bawah kekuasaan Badan, mereka semua juga ikut memeluk agama Islam. Nah, ini berkat mukasyafah daripada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Raja Kisra, tetapi tahu kapan Raja Kisra itu meninggal dan siapa yang membunuh. Nah, kemudian karena takjub, maka masyarakat Yaman langsung memeluk agama Islam, padahal mereka belum bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, hadhihi qissatu liqa'i Abdullah bin Hudafah li Kisra malikil kursi, dan inilah kisah Abdullah bin Hudafah yang pertama ketika bertemu dengan Raja Kisra, raja daripada kerajaan Persia. Fama qissatu liqa'i Sura'adi bin Rum. Nah, terus bagaimana kisah daripada pertemuan Abdullah bin Hudafah dengan Raja Romawi atau Raja Rum di Italia? Gimana? Laqad kana liqa'uhu li Kaisar fi khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa kanat lahu ma'ahu qissatun min rawaihil qisas. Adapun bertemunya Abdullah bin Hudafah dengan Kaisar. Kaisar ini adalah raja daripada kerajaan Romawi. Nah, beliau bertemu dengan Raja Kaisar pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kisah pertemuannya itu di dalamnya ada beberapa poin penting atau poin yang menarik di dalam kisah pertemuan Abdullah bin Hudafah dan Raja Kaisar di Romawi. Fi sanatin tasi'ah asyarata lil hijrati ba'atha Umar bin Khattab jaishan bi harbir Rum bihi Abdullah bin Hudafah as-Sahmi. Pada tahun 19 Hijriah, Sayyidina Umar bin Khattab mengutus prajurit atau tentara untuk memerangi kerajaan Romawi, dan di dalamnya tentara tersebut termasuk Abdullah bin Hudafah as-Sahmi yang diutus untuk memerangi kerajaan Romawi. Wa kana Kaisarun adi bin Rum qad ilaihi akbaru jundil muslimin wa ma yatahallawna bihi min sidqil imani wa rusukhil aqidati wa istirqasin nafsi bisabilillah wa rasulih. Dan Kaisar, raja daripada Romawi, dia telah mengetahui bagaimana kabar tentang tentara Muslim, yang mana mereka itu menghalalkan darahnya karena kekuatan imannya. Artinya apapun akan dilakukan demi agamanya. Warusukhil aqidati, dan bersihnya keyakinan mereka, wastirkhasin nafsi fi sabilillah rasulihi, dan merelakan jiwa mereka demi Rasulnya dan demi sabilillah atau di jalan Allah. Fa'amaru rijalahu idza dhafiru bi asirin asral muslimina ayyubqa alaihi wa ayyatuhu bihi hayyan. Kemudian Raja Kaisar, Raja Romawi, menyuruh tentaranya jika mereka itu selamat atau jika mereka itu bisa menangkap prajurit dari kaum muslimin dan tidak membunuh mereka, dibawa hidup-hidup. Wa sya'allahu ayyama Abdullah bin Hudafah as-Sahmi asiran fi aydikum. Kemudian Allah mentakdirkan Abdullah bin Hudafah as-Sahmi menjadi tawanan perang yang ditawan oleh prajurit Romawi.
Fahamaluhu ila malikihim wa qalu inna adam min ashabi Muhammadin asabiqina ila dini. Kemudian mereka membawa Abdullah bin Hudzaifah as-Sahmi kepada raja mereka dan mereka berkata, ini adalah para sahabat Muhammad yang termasuk daripada orang yang terdahulu masuk dalam agama mereka. Qad waqa'a asiran fi aydina, dan mereka telah menjadi tawanan perang di tangan kami atau di tangan kita. Fa'ataina kabihi, maka kami mendatangkan mereka kepadamu wahai raja. Ini permulaan atau awal mula Abdullah bin Hudzaifah bertemu dengan Raja Kaisar. Abdullah bin Hudzaifah menjadi tawanan perang dari prajurit Romawi. Nadhara Malikur Rum ila Abdullah bin Hudzaifah tawilan thumma badaluhu wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma